Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Bersama saya Mutiara. Pada video kali ini kita akan membahas topik bahasan lanjutan pada mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu seputar teori bilangan. Nah, pasti teman-teman mahasiswa ataupun siswa yang mungkin berkunjung pada channel ini tidak asing dengan istilah bilangan. Karena dimulai dari TK pun sudah mulai mengenal istilah bilangan ya. Bahkan mungkin sebelum prasekolah juga sudah ada pengenalan mengenai teori bilangan atau misalnya pengenalan dari bilangan-bilangan atau angka-angka yang ada. Nah, untuk tahapan lebih lanjut, untuk tujuan perguruan tinggi, nah pada topik teori bilangan ini sedikit ditambahkan. Nah, kira-kira teknik hitungan apa saja yang dimaksud? Mari kita bahas langsung di materinya. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu teori bilangan. Oke, bahasan yang pertama yaitu kita akan mengenal mengenai sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan ada A dan B yang merupakan bilangan bulat, dan E bukan sama dengan 0. A habis membagi B atau dalam bahasa Inggrisnya A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Notasinya adalah A habis membagi B jika B sama dengan A dikali C dan C merupakan anggota dari himpunan Z dan A bukan sama dengan 0. Contoh, misalnya 4 habis membagi 12 karena 12 dibagi 4 menghasilkan 3 tanpa sisa. Nah, angka 3 ini merupakan bilangan bulat ya. Atau 12 sama dengan 4 kali 3. Ini dari mana? Ini dari simbol yang tadi ya. 6 sama dengan A dikali C. Karena A bersifat A asosiasikan dengan angka 4, B menjadi 12, dan C adalah 3-nya. Tetapi 4 tidak habis membagi 13 karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25 dan dia bukan bilangan bulat. Lalu pada teori bilangan juga dikenal seputar teorema Euclidean. Nah, teorema ini kita membuat sebuah permisalan, misal M dan N adalah bilangan bulat, di mana N lebih besar dari 0, dan jika M dibagi dengan N, maka hasil pembagiannya adalah Q atau disebut dengan quotient. Dan sisanya, bila mana ada sisanya, disebut dengan remainder. Sehingga menghasilkan rumus M sama dengan N dikali Q ditambah R. Dengan R kurang dari N dan R harus lebih besar sama dengan 0. Algoritma Euclidean ini memiliki tujuan untuk berupa algoritma untuk mencari PBB atau persekutuan bilangan terbesar dari dua buah bilangan bulat. Penemunya adalah seorang matematikawan Yunani dan algoritma dalamnya yang berjudul Elemen. Nah, ini beliau yang menurunkan ilmunya dan sangat bermanfaat hingga saat ini ilmunya masih digunakan. Teorema ini kita ambil contoh yang kedua, yaitu misalnya 10 dibagi 3, itu menghasilkan 3 sisa 1, gitu ya. Nah, atau bisa kita katakan bahwa 10 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1, gitu ya. Nah, contoh yang kedua, min 22 dibagi 3 sama dengan min 7 sisa 1. Nah, tapi jawaban ini adalah salah. Kenapa? Mari kita coba masukkan bilangan yang seperti di contoh pertama. Min 22 sama dengan min 7 berarti dikali 3 ya. Min 7 kali 3 min 21. Min 21 ditambah 1 berarti jadi min 20. Ya, sedangkan min 20 tidak sama dengan min 22. Jika min 22 dibagi 3 sama dengan min 7 sisa min 1, maka min 22 sama dengan min 7 dikali 3 min 1. Mari kita hitung. Min 7 dikali 3 kan min 21 ya. Min 21 min 1. Berarti betul jawabannya min 22. Tapi kenapa salah? Karena kita bisa ketahui bahwa nilai remindernya atau nilai R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan R harus lebih kecil daripada N. Lalu kita akan bahas seputar pembagi bersama
terbesar atau PBB atau disebut juga dengan FPB ya, faktor persekutuan terbesar atau eh, bilangan yang memang dianggap hasil baginya diambil nilai yang terbesarnya gitu ya. Faktor persekutuan terbesar ya mungkin lebih seringnya FPB ya, dan lawannya itu kayak KPK gitu ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, mari kita bahas kembali. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak nol. Pembagi bersama terbesar atau kita sebut dengan PBB, ini adalah singkatan lainnya adalah Greatest Common Divisor atau GCD. Dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A dan B sama dengan D. Di SD atau di sekolah dasar, istilahnya juga tadi sudah saya sebut bahwa ini adalah FPB ya, kalau dalam dunia pendidikan dasar. Nah, kita lanjut lagi. Misalnya PBB dari 45 dan 36. Faktor pembaginya itu pasti kan satu ya, karena satu dikali 45 dibagi satu bisa ya. Nah, lalu dibagi tiga juga bisa jadi 15. Bagi 5 juga bisa jadi 9. Bagi 9 bisa ya jadi 5. Bagi 15 jadi 3. Bagi 45 jadi satu ya. 36 itu faktor pembaginya adalah satu, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Faktor pembaginya kita cari angka yang sama. Di sini ada angka satu, 3, dan 9. Dan kita ambil yang terbesar, maka PBB-nya adalah 9. Teorema yang kedua, misalkan M dan N adalah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0, sedemikian sehingga M sama dengan N dikali, M sama dengan N dikali Q ditambah R. Dan 0 ini merupakan acuan bahwa nilai R-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan R-nya itu harus lebih kecil dari N. Maka PBB dari M dan R sama dengan PBB N dan R ya. Contoh lainnya, misalkan M-nya sama dengan 60 dan N sama dengan 18. 60 berarti sama dengan 16 dikali 3 ya. 60 dibagi 18 kan menghasilkan 3. Sisa 6. Nah, sisanya itu dijadikan R-nya itu ya. Jadi 16 60 dibagi 18 sama dengan 3 dan sisanya adalah 6. Maka PBB-nya dari 60 dan 18 serta dari 18 dan 6 adalah contoh lainnya, misalnya M-nya sama dengan 80 dan N-nya sama dengan 12. 80 dibagi 12 menghasilkan 6 sisa 8. Nah, angka yang ini dijadikan, ini N-nya dijadikan M, ya. Dan R-nya dijadikan N, ya. Jadi 12 dibagi 8 menghasilkan 1 sisa 4. Lanjut, dari N-nya jadi M, 8 sama dengan 8 sama dengan 4 menghasilkan 2 dan menyisakan 0 ya. Berarti 8 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB dari 80 dan 12 adalah 4. Jadi diambilnya angka yang akhir sebelum angka 0. Lalu kita akan bahas seputar kombinasi linear. Kombinasi linear ini kita masih menggunakan PBB, di mana PBB-nya itu ada A dan B, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear atau linear combination A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Teorema 5, di mana misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A, B sama dengan M dikali A atau MA ditambah NB atau N dikali B. Contoh selanjutnya, di mana ada PBB AB sama dengan MA ditambah NB. Nah, kita masukkan nilai M dan N ya. Berarti PBB 80 dan 12, tadi kan sudah diketahui jawabannya 4. Nah, 4 ini mari kita asumsikan nilai yang tadi ya. Nah, karena di sini 80 dan 12 ini merupakan
pergantian nilai dari A dan B, maka 80-nya kita taruh di sini di bagian A dan 12-nya ditaruh di bagian B. Nah, berapa nilai yang harus dimasukkan pada M dan N sehingga nilainya menjadi 4? Nah, kita ketahui bahwa coba kita masukkan M-nya sama dengan -1 dan N-nya sama dengan 7. -1 kali 80 sama dengan -80. 7 dikali 12 sama dengan 84. Maka -80 ditambah 84 sama dengan 4. Sesuai ya. Contoh selanjutnya. Nyatakan PBB 4521 sebagai kombinasi linear dari 45 dan 21. Penyelesaiannya adalah M sama dengan N dikali Q ditambah R. M-nya kita ketahui bahwa 45, N-nya sama dengan 21. 45 dibagi 21 menghasilkan 2 sisa 3, ya. Karena 21 kali 2 kan 42, sisa 3 ya. Lalu 21 sama dengan dibagi, angka R-nya dimasukin ke N ya. 21 sama dengan 3 dikali berapa? 21 dibagi 3 ya jadi 7, sisa 0 ya. Maka yang diambil adalah angka 3-nya sebelum angka 0. Sisa pembagi terakhir sebelum 0 adalah 3, maka PBB 4521 sama dengan 3. Dari persamaan 1 dapat dituliskan bahwa M sama dengan N dikali Q plus R, M-nya sama dengan 45, N-nya sama dengan 21, Q-nya sama dengan 2, dan R sama dengan 3. Ini persamaan 1 ya. Nah, kita coba masukkan bilangan yang tadi ya. PBB 45 dan 21 ini merupakan A dan B. Maka MA ditambah NB. Nah, 45 dan 21. Berapa bilangan sedemikian yang bisa menghasilkan angka 3? Maka di sini kita masukkan nilai 1 buat permisalan. 1 dikali 45 ditambah -2 dikali -21 berarti jadi -42. Berarti 45 -42 sama dengan hasilnya 3. Atau dengan kata lain, 3 sama dengan 45 ditambah -2 kali -1. Kita menggunakan hukum PEMDAS karena yang dihitung adalah tanda kurung dulu, lalu pangkat, tambah kali bagi tambah kurang ya. Nah, maka kita ini hanya menggunakan hukum asosiatif ya, hanya dibalik saja. Sorry, ini komutatif ya. Nah, di sini ada -2 dikali 21 ditambah 1 dikali 4, 5. Hasilnya sama-sama dengan 3 ya. Jadi 3 merupakan kombinasi linear dari 45 dan 21. Lalu kita akan coba hitung relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Contoh, 20 dan 3 relatif prima sebab PBB dari 20 dan 3 adalah 1. Jadi menyisakannya enggak 0 gitu, sisanya 1. Nah, kalau misalnya sisanya 1, tadi seperti hitungan yang di atas, maka dia termasuk dalam relatif prima. Lalu contoh lain adalah 11 dan 7. PBB-nya itu menghasilkan nilai 1. 20 dan 5 itu dia tidak relatif prima karena menghasilkan sisa 5 dan 5 itu bukan sama dengan 1. Lalu 31 dan 0 tidak relatif prima karena hasilnya adalah 31. Dikaitkan dengan kombinasi linear, jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA ditambah NB sama dengan 1. Contoh lainnya, misalkan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB 20 dan 3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis, kita asumsikan misalnya di sini ada MA dan NB ya. Ini kan M, lalu ini ini bilangan A berarti ya, ini bilangan B. Ya, MA-nya kita asumsikan 2, N-nya kita asumsikan -13. 2 dikali 20 sama dengan 40. -13 dikali 3, nah kita kalkulasikan itu akan menghasilkan menjadi 1 ya. 13 dikali 3 sama dengan 39. Maka 40 diambil 39 sama dengan 1 ya. Sehingga M-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan -13.
Tetapi 20 dan 15 itu tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 sama dengan 5 dan 5 bukan sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M20 plus N dikali 5 sama dengan 1 ya. Yang selanjutnya adalah aritmatika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat di mana M lebih besar dari 0. Operasi A mod lim M, mod itu adalah singkatan dari modulo ya atau modulus ya. Nah, memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasinya misalnya A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R dengan R lebih kecil dari M dan R lebih besar sama dengan 0. M disebut dengan modulus ataupun modulo. Tergantung kalian nyamannya menyebutnya apa boleh ya, karena sama-sama saja artinya. Dan hasil aritmatika dari modulo M terletak pada himpunan dari 0, 1, 2, hingga M-1. Contoh selanjutnya adalah beberapa hasil operasi dengan operator hitung modulo. Contoh yang pertama. 23 mod 5 sama dengan 3 ya. 23 dibagi 5 itu 4. Karena jadi 20. 20 sisa 3 ya. Atau 23 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3. Betul ya? Nah, lanjut di sini. 27 mod 3 sama dengan 0. 27 dibagi 3 itu menghasilkan 9. Menyisakan 0. Maka 27 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 0. Lalu 6 mod 8 sama dengan 6. Loh kok bisa, Bu? Kan ini lebih besar yang di belakangnya. Karena bisa disebut kayak gini. 6 sama dengan 8 dikali 0. 0 tambah 6 gitu ya. 0 mod 12 sama dengan 0. 0, 12 dikali 0 ditambah 0 lagi gitu ya. Nah, coba perhatikan yang ini ya, yang kelima. Min 41 mod 9 sama dengan min 5 ya. Karena kita hitung min 41 berarti mod 9 berarti kita bisa hitung jadi 4 ya. Karena 4 kali 5 itu kan, sorry, jadi 4 ya, karena 4 kali 9 itu kan 36. Betul ya? Nah, menyisakan 5 ya. Nah, kita lihat di sini. Min 41 bila mana 9 dikali min 4 dikurangi 5, maka hasilnya salah karena R-nya itu kurang dari 0. Ya, karena ini kan jadi min 4 ya. Nah, sedangkan kan harus plus hasilnya ya, atau minimal 0. Nah, kalau misalnya min 41 mod 9, kita tulis jadi 4, itu bisa ya, karena bisa saja jadi 5 ya. 9 kali 5 jadi eh, 45. Sisanya, tapi karena kita buat jadi notasi negasi ya, atau negatif. Jadi min 41 sama dengan 9 dikali min 5, 4, min 45 ditambah 4 sama dengan min 41. Nah, ini baru betul. Hati-hati ya. Terkadang angka yang sama namun harus dicek lagi betul atau tidak. Lalu min 39 mod 13 sama dengan 0. Atau min 39 sama dengan 13 dikali min 3 ditambah 0. Penjelasan untuk yang persamaan kelima, karena A negatif bagi A dan dengan M mendapatkan sisa R, maka A mod M sama dengan M mod R bila R tidak sama dengan 0, jadi min 41 mod 9 itu sama dengan 5, sehingga min 41 mod 9 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Selanjutnya adalah kongruen ya. Kongruen ini biasanya dipelajarinya banyak kok di bangku SMA ya. Nah, tapi saya juga tidak bisa menyamaratakan karena terkadang kalau yang matematika yang IPS atau bahasa itu kongruen itu nggak dipelajari. Biasanya dipelajari di matematika IPA ya. Tapi mohon dikoreksi bila salah. Mungkin ada beberapa sekolah yang juga ikut mengajarkannya ya. Nah, contohnya misalkan 38 mod 5 itu sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Karena hasilnya sama-sama 3, maka bisa dikatakan bahwa 38 dan 13 mod 5 itu sama-sama dengan 3 ya, karena hasilnya sama dengan 3. Maka
38 kongruen dengan 13 dalam modulus 5 karena hasilnya sama-sama 5 gitu. Sorry, hasilnya sama-sama 3 ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga penggunaan ini juga digunakan dalam aplikasi penggunaan jam ya. Kayak jam 14.00 sama dengan jam 2 siang. Atau bisa kita katakan 14 kongruen 2 modulus 12. 18 jam 18.00 jam 6 sore itu 18 kongruen 6 modulus 12 dan seterusnya. Definisinya misalkan A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih besar daripada 0, maka A kongruen B dalam modulus M jika dan hanya jika M itu habis membagi A min B ya. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulus M. Itu ya. Contoh lainnya, 17 kongruen 2 modulus 3 ya. Itu artinya 3 habis membagi 7 min 12 sama dengan 15 gitu ya. Lalu di sini 21 kongruen 9 dalam modulus 12 atau 12 habis membagi 21 diambil 9 sama dengan 12. Lalu min 7 kongruen dengan 12 dalam modulus 11. Artinya 11 habis membagi min 7 dikurangi min 15 dalam min 22 ya. Dan di sini 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulus 7. Ini artinya 7 tidak habis membagi 12 min 2 sama dengan 10. Dan min 7 tidak kongruen dengan 15 dalam modulus 3. Artinya 3 tidak habis membagi min 7 min 15 sama dengan min 22. Nah, sekarang ada latihan soal. Di sini ada soal dalam menggunakan teorema Euclidean atau Euclidean. Tolong dikoreksi bila mana salah pengucapan. Lalu yang kedua adalah menentukan hasil PBB, lalu kombinasi linier, tentukan relatif prima, dan tentukan hasil dari modulus berikut ini ya. Di sini ada soalnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, itu ya kurang lebih yang materi yang bisa saya sampaikan. Silakan latihannya dikerjakan. Bila mana ada yang tidak dimengerti atau ingin didiskusikan lebih lanjut, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa terus belajar karena namanya matematika itu nggak bisa langsung plok, langsung pinter, langsung bisa gitu ya. Harus banyak latihan ya. Karena bisa saja apa yang bisa kita tulis itu keliru ya. Karena kalau matematika itu kan eksak ya. Jadi salah satu bilangan aja pasti hasilnya juga berbeda. Itu aja paling video kali ini saya akhiri. Sampai jumpa pada kesempatan video selanjutnya, pada kesempatan lain kali ya. Pada kesempatan yang lain, jangan lupa untuk terus belajar, karena namanya belajar itu sepanjang masa hukumnya ya. Itu aja paling sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Dan see you in my next video. Bye-bye. Salam edukasi.